Saudara, sidang pra-peradilan yang dilayangkan salah satu tersangka kasus korupsi pengadaan tanah Bank Kalbar berinisial PAM ditolak majelis hakim. Kuasa hukum tersangka mengaku bingung dengan putusan hakim karena tidak ada relevansinya dengan putusan sidang yang sebelumnya dimenangkan oleh tersangka lainnya. Pengadilan Negeri Pontianak menggelar sidang pra-peradilan yang diajukan salah satu tersangka dugaan korupsi pengadaan tanah Bank Kalbar berinisial PAM di Pengadilan Negeri Pontianak Kamis sore. Dalam putusan sidang kali ini, majelis hakim menolak pengajuan banding yang dilayangkan PAM sehingga penetapan tersangka dinilai sah menurut hukum. Kuasa hukum tersangka, Glorio Sanen mengatakan, putusan hakim tersebut dinilai membingungkan karena tidak relevan dengan putusan pra-peradilan yang diajukan tersangka lainnya dengan kasus yang saling berkaitan. Tak hanya itu, putusan pra-peradilan tersangka lainnya pun tidak dijadikan acuan oleh majelis hakim saat membacakan putusan pra-peradilan sehingga putusan tersebut dinilai mengecewakan. Kita tidak mendengarkan soal lonceng keadilan para pengadilan negeri Pontianak. Yang pertama, kami selaku tim kuasa hukum merasa bingung terhadap ada inkonsistensi putusan pengadilan, di mana terhadap perkara nomor 12 dinyatakan bahwa wajib diperiksa yang namakan calon tersangka, dan jelas dalam putusan 12 adalah permohonan dikabulkan karena yang bersangkutan di hari yang dipanggil sebagai saksi, kemudian di hari yang sama pula ditetapkan sebagai tersangka. Dan sebetulnya peristiwa itu sama terhadap Pak Pausandi Musalim, yang hal ini adalah klien kami. Sehingga jujur kami merasa bingung, ada inkonsistensi putusan pengadilan. Ya, saya pikir masyarakat akan menilai ini semua. Ini akan menjadi presiden yang buruk dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Sanen menambahkan, namun begitu pihaknya tetap menghormati putusan hakim tersebut dan akan mempelajari hasil salinan putusan yang dibacakan oleh majelis hakim. Dika Febriawan, Ruai TV, mewartakan.